Perkenalkan, namaku Endang. Aku seorang wanita berusia 35 tahun. Aku telah menikah dengan seorang pria bernama Dadang, yang bekerja sebagai petani. Kami tinggal di sebuah perkebunan yang letaknya cukup jauh dari kampung. Kami mengelola kebun milik orang tua suami, dan karena kondisi ekonomi kami harus menetap di sana. Setiap hari aku dan Mas Dadang pergi ke sungai untuk mandi dan mencuci pakaian, serta mengambil air bersih untuk keperluan minum dan memasak. Mas Dadang adalah pasangan yang pengertian. Meski kami hidup serba terbatas, tapi kami selalu merasa bahagia. Semua pekerjaan kami lakukan bersama dengan penuh tanggung jawab, meski saat itu rezeki dan keberuntungan belum berpihak pada kami. Suatu ketika, Mas Dadang pergi ke kampung untuk menjual hasil kebun. Ia berangkat pagi-pagi sekali, jadi hari itu kami tidak sempat ke sungai. Sementara persediaan air habis, dan cucian pun menumpuk, maka aku memutuskan pergi ke sungai untuk mengambil air dan mandi. Awalnya aku ragu pergi sendiri, tapi kupikir tak apa, sekalian mandi, gumamku. Air di sungai itu sangat jernih dan bersih, membuatku betah berlama-lama di sana. Saat aku kembali, tiba-tiba seorang pria mengejutkanku. Ternyata dia seorang pemburu. "Maaf ganggu, apa di sana ada sungainya?" tanyanya. "Ada, Mas," jawabku dengan gugup. Karena saat itu tidak ada orang lain, aku merasa cemas dan segera berlari pulang ke pondok. Sore hari, Mas Dadang pulang dari kampung. Sayangnya, hasil panen pertama belum memuaskan. Hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sambil menikmati gorengan, kopi, dan rokok, Mas Dadang bercerita bahwa ada temannya yang menawarkan pekerjaan di luar kota. Dengan hati yang berat, aku mengizinkan Mas Dadang untuk menerima pekerjaan itu, demi masa depan kami. Kami sepakat ia akan berangkat esok hari. Aku memilih tetap tinggal di kebun, karena rasanya tidak enak tinggal di rumah orang tua suami. Malam sebelum keberangkatan Mas Dadang, aku merasa sedih. Malam itu adalah malam terakhir bersama suamiku di kebun ini. Berat rasanya, dihantui rasa takut tinggal sendiri. Tapi aku harus menjadi wanita kuat demi masa depan kami. Malam itu sangat dingin, seolah cuaca mengerti apa yang kami harapkan malam itu. Jelas, perpisahan kami tidak singkat. Kami mengbiskan malam itu dengan penuh kenangan. Kami belum dikrai mongon. Suasana malam itu seperti malam pernikahan. Setiap orang tentu tahu bagaimana kami malam itu. Setelah momen itu, kami sepakat untuk saling setia. Keesokan harinya, Mas Dadang berangkat. Selama kepergiannya, aku selalu merinduknya dan mengenang malam itu. Setelah 1 bulan, tak ada yang berubah dariku, tapi rasa sepi makin terasa. Kenang itu terus terbiang. Aku pun sering melamun. Suatu hari di kebun, datang pria yang wajahnya tak asing. Ia tampan dan berkulit cerah. Dialah yang dulu bertanya soal sungai. "Maaf, Mbak, boleh minta air minum?" sapanya. "Oh iya, tentu boleh," jawabku sambil mengambil air. "Kamu sendirian? Mana suamimu?" tanyanya. "Iya, Mas, suamiku sedang merantau di luar kota," jawabku. "Sendirian di sini, tak takut?" tanyanya lagi. "Kadang takut juga, tapi beginilah keadaannya," jawabku panjang. "Terima kasih minumnya, saya pamit." "Iya, Mas, sama-sama," jawabku. Lalu ia pun pergi. Tapi keesokan harinya ia datang lagi. Ia membawa makanan dan sembako, padahal kami belum saling mengenal. Kami pun berkenalan. Namanya Mas Agus, seorang pengusaha yang hobi berburu. Kami berbincang panjang. Ia banyak bertanya tentang diriku. Hari demi hari kami makin dekat. Ia sering datang dan melihat keadaanku. Perhatiannya membuatku merasa ansestu yang berbeda.
Aku tahu ini karena rinduku pada suami YNG sudah lama pergi. Aku mulai lupa bahwa aku telah menih. Apalagi Mas Agus seorang duda kaya dan tampan. Akhirnya aku menjalin ikat dindingnya. Suatu malam ia datang, dan saat itu aku sangat endusmiku. Aku memutuskan ketangnya, dan sestu pun terjeji. Mas Agus menghentikan perensmiku. Bahkan ia menjarku cara BRKBWN YNG baik. Aku begia dan LPA pada Mas Agus. Iktan kami berenjut diam-diam. Tak ada yang tahu. Karena sering kami BRKBWN bersama, akhirnya aku merasakan hasil dari kebun itu. Namun setelah tahu kondisiku, Mas Agus menghilang. Ia tidak datang lagi. Aku bingung dan hampir stres. Sebulan kemudian aku tak tahu harus berbuat apa. Aku memutuskan pulang ke rumah orang tua suami dengan penyesalan dalam. Lalu aku menelepon Mas Dadang dan memberinya kabar buah nangis malam terakhir itu tel membahkan hasil. Mendengarnya, Mas Dadang sangat senang, tapi tikung nangis karena aku telah MNGHNCRKN kesetiaannya. Keesokan harinya, aku duduk diam di beranda rumah orang tua Mas Dadang. Langit tampak kelabu, seolah mencerminkan isi hatiku. Angin berhembus lembut, membawa aroma nahbeh dari kebun yang kini hanya menjadi kenangan pahit bagiku. Telepon dari Mas Dadang masih terngiang-ngiang di kepala. Ia begitu gembira mendengar kabar itu. Suaranya penuh harap, penuh kasih. Tapi aku hanya mampu membalas dengan suara gemetar, menahan tangis yang hampir pah. Hari itu, aku memutuskan untuk jujur. Aku menulis surat untuk Mas Dadang. Dalam surat itu, kutuangkan semua, tentang Ersa sepi, tentang hadiran Mas Agus, tentang kebodoh, dan TNTNG keraguan kuates jenin YNG kini TMBH dalam teku. Aku tahu, kejujuran ini bisa menjadi akhir dari segalanya. Tapi aku tak sanggup terus menanggung beban ini sendiri. Seminggu setelah surat itu kukirimkan, Mas Dadang pulang. Tanpa kabar, tanpa peringatan. Aku melihatnya berdiri di depan rumah, dengan wajah yang sulit terbaca, antara rindu, merah, dan kecewa yang terbungkus rapi. Aku berdiri kaku di ambang pintu, tak mampu bergerak. Ia menatap Kulma, lalu berkata pelan, "Aku sudah baca suratmu." Aku hanya menunduk, menanti kata-kata berikutnya. Tapi ia malah mendekati dan memeluk erat. Aku tak tahu harus berkata apa. "Endang, tapi aku tahu kamu terluka. Dan aku pun sama," katanya dengan suara parau. Air mataku ju begitu saja. Peluknya itu tak HNGT seperti dulu. Tapi entah kenapa, rasanya tetap menengken. Kami tak bicara soal Mas Agus lagi malam itu. Kami hanya duduk diam, memandang api di tungku yang perlahan meredup. Beberapa minggu berlalu, aku menjalani helim dengan kecemasan YNG tak henti. Mas Dadang tetap di rumah, menpingiku dengan sebar. Tapi aku tahu, ada jurang di antara kami yang belum biasa tertutup. Lalu, pada suatu pagi, datang surat tanpa nama ke rumah. Di dalamnya hanya tertulis, "Maaf, aku tak pantas, tapi aku berharap kamu bahagia, Endang." Aku tahu itu dari Mas Agus, dan untuk pertama kalinya, aku bisa menarik napas lega. Aku tak tahu apakah ia benar-benar menyal, atau hanya ingin pergi dari kekacauan YNG ia cipkan. Waktu berlalu, aku dan Mas Dadang mulai belajar kembali membangun segalanya dari awal. Tidak mudah, tapi kami mencobanya, karena kami tahu, masa depan kami tak ditentuk oleh ST Umlam YNG Klam, tapi oleh kesediaan untuk memaafkan dan bertahan. Namun di antara segala usaha itu, tetap ada tanya dalam hatiku. Siapakah sebenarnya YNG Sen TMBH di dalam diriku? Dan mungkin, waktu yang akan menjawabnya.